Dengan kami di sini ada Prater, ada Pak Dian dan 6 orang wiswita dengan saya sendiri Moal. Kita akan sama-sama merayakan misa Kamis Putih di Stasi Baras 2, Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras. Stasi Baras 2 merupakan stasi di Satuan Pemukiman Kecamatan Baras yang banyak dihuni oleh para transmigran dari berbagai pulau di Indonesia. Ya. Dan sekarang saatnya kami akan mengunjungi mereka. Betul sekali. Bagaimana komentar dari Frater? Apakah ada perjalanan kali ini karena saya juga baru pertama kali ini, saya belum tahu medannya seperti apa. Saya saat ini menikmati saja perjalanan. Oke. Ya. Dapat saudara-saudari perhatikan di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan terdapat kebun-kebun sawit. Ada kebun dari perusahaan sebagai kebun inti dan ada juga kebun-kebun dari warga masyarakat sekitar. Pada iya, di daerah Baras ini jalanan masih belum diaspal karena aspalnya habis? ya, aspalnya habis dan setiap hari harus dilalui oleh truk-truk pengangkut sawit, sehingga meskipun diaspal akan cepat sekali untuk rusak. Apalagi kondisi tanah di sini merupakan lahan gambut yang cukup labil, tidak mudah bertahan ketika dibeton atau diaspal. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah perusahaan yang disebut dengan Bu Lili. Di daerah ini terdapat sebuah perusahaan binaan Widya Mandala. Ya. Bukan. Oh, bukan ya? Salah saya. Widya Lestari. Oh, Widya Lestari. Sebelum kita masuk ke daerah Bu Lili, terdapat sebuah jembatan yang sangat angker, di mana jembatan ini dipercaya mempunyai seorang penunggu yang berjenis kelamin perempuan. Dan di sinilah dia sering terjadi kecelakaan lalu lintas berhubung karena adanya penunggu jembatan tersebut. Ini menurut kepercayaan umat setempat, masyarakat setempat. Ya, ini pendakian terakhir menuju ke sebuah pabrik sawit. Baik, di depan kita sebentar lagi kita akan melihat pemandangan pabrik kelapa sawit, di mana di tempat ini diproduksi minyak sawit. Jadi sawit yang sudah dipanen dari kebun di sekitar lokasi ini akan dimuat dan dikumpulkan di pabrik ini untuk kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah. Dan minyak sawit ini akan diekspor ke luar negeri, ada ke Singapura, ke Filipina, ke Malaysia, bahkan ke Eropa. Meskipun sekarang di Eropa produksi atau impor sawit dari Indonesia dikurangi berhubung karena banyaknya dampak negatif dari penanaman sawit ini. Ya, kita sudah memasuki daerah perusahaan. Dapat kita lihat di sini perumahan keluarga dan juga sekolah-sekolah dan fasilitas umum. Ya, seperti inilah kondisi di daerah perkebunan dan pabrik sawit. Kita lalui dalam rangka menuju ke Baras 2 untuk perayaan misa Kamis Putih. Mari.
kita memasuki kota. Kota Bulili. Mana rumahnya Pak Pars di sini? Masih di depan. Masih di sana Pak. Rumah waletnya sampai dicat begitu dong. Orang-orang apa di sini? Campur. Campur. Ini Pak Pars ini sama kita. Ntar atau gimana? Kita lihat terus. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar. Burung pipit. Bunyi bannya Pak, mengerikan. Yang belakang ini harus ganti. Tikungan. Harus tikungan. Kenapa? Yang belakang itu harus diganti motor. Kotak nih. Ini kenapa bunyi begini? Apakah jari-jarinya? Jari-jarinya. Oh, Kalau diganti ban biasa tidak. ternyata aspalnya cuma. Aspalnya cuma segini. Mohon maaf, selamat anak-anak prank. Anak-anak keren. Lagi kita akan sampai di gereja tempat tujuan kita untuk Misa Kamis Putih. Ngomong-ngomong soal Misa Kamis Putih, guys, Misa Kamis Putih ini dirayakan setiap tahunnya sebagai hari pertama dalam Trihari Suci. Mengapa disebut sebagai Kamis Putih? Karena warna liturgi yang digunakan adalah warna putih. Lalu apa yang dikenangkan dalam Misa Kamis Putih? Yang pertama adalah pembasuhan kaki para murid oleh Yesus ketika Yesus sudah hendak memasuki masa sengsaranya. Yang kedua adalah perjamuan malam terakhir yang sekaligus ditandai sebagai penetapan Ekaristi dari Yesus. Maka dalam perayaan Misa Kamis Putih nanti kita akan mengadakan pentataan sakramen Maha Kudus untuk menghormati perayaan Ekaristi. Ya, misa mungkin akan berlangsung sekitar 1,5 jam kalau lancar, dan kalau khotbah panjang-panjang atau mungkin akan sampai 2 jam. Tapi biasanya kalau saya khotbah itu tidak pernah panjang. Singkat, jelas, dan padat. Kenapa khotbah tidak harus panjang? Karena pokok penekanan kita dalam misa adalah Ekaristi, bukan pada sabda. Memang sabda itu penting, tetapi tingkatan Ekaristi jauh lebih di atas daripada liturgi sabda. Maka perayaan Ekaristi harus jauh lebih banyak mengambil waktu daripada khotbah. Itu berbeda dengan perayaan-perayaan dalam perayaan sabda atau di gereja-gereja lain yang lebih menekankan pada sabda. Apalagi pada malam ini Kamis Putih, penetapan Ekaristi, maka ritus Ekaristi itu harus jauh lebih agung dari biasanya. Demikian katekesi singkat pada hari ini. Oke, baik, terima kasih katekesi yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Di sini saya masih ingat beberapa orang. Ada Pak David pun bersama dengan keluarga yang anaknya ada yang jadi pastor kalau tidak salah di bagian Sumatera. Saya tidak tahu apa kondisi lanjut. Lalu ada Ibu Iko. Ada siapa lagi ya? Pak Franky pindahan dari Bulili. Pak Titus Magul bersama dengan beberapa pengurus dari beberapa stas. Pak Franky di situ. Mana ini? Sebelah sana. Masih ke sana. Rumah baru. Kita kiri tak? Kita kiri. Mana itu tumpuan bilang ada konten? Masih ke sana. Oke, kembali kita masuk di jalan aspal. Kita kembali masuk di jalan kota. Mana ini? Lurus kan? Lurus, Lurus ke sini. Kalau ke sana baru satu. Hah?
Di sana baru satu. Nomor 1 di. Ya. Kejar. Oke, kita berhenti saja di sini, biarkan dia melewati perjalanan ini. Hati-hati, jangan sampai ada lubang. Cepat lah. Dapat. Oke, gas. Gaskun. Gaskun. Ada yang baikku. Ini kayaknya belok kiri. TikTok. TikTok. Sudah Ya, kita sudah memasuki gereja. daerah di mana gereja. Itu harus ada pengamanan itu. Para pengaman semua itu di depan. Berhenti. Kita parkir di dalam kan? Rekam, aduh. Oke, selamat sore. Kita sudah sampai di Sarut di Baras 2 untuk melaksanakan misa pada sore hari ini. Oke, terima kasih.